Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar dari kontrol motor listrik. Perkenalkan, saya Fikri Dovalevi dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024. Jadi, konsep dasar kontrol motor listrik sendiri adalah prinsip pengaturan kerja motor agar dapat dioperasikan dengan aman, efisien, dan sesuai kebutuhan. Kontrol berfungsi untuk menyalakan, menghentikan, melindungi, serta mengatur motor listrik baik secara manual maupun otomatis. Tujuan utama dari sistem kontrol adalah memberikan kemudahan dalam pengoperasian, menjamin keamanan motor maupun operator, serta meningkatkan efisiensi energi melalui pengendalian yang tepat. Kemudian kontrol motor listrik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kontrol manual, yaitu menggunakan saklar atau tombol tekan secara langsung oleh operator. Kemudian adalah kontrol semi otomatis, yaitu memanfaatkan kontaktor, relay, atau timer untuk membantu operasi, misalnya pada rangkaian latching dan dual starter. Kemudian untuk yang terakhir adalah kontrol otomatis, yaitu menggunakan sensor, PLC, dan logika terprogram yang banyak diterapkan pada industri berskala besar. Kemudian prinsip dasar kontrol motor listrik yaitu ada start dan stop, yaitu motor dinyalakan, dimatikan dengan sebuah tombol atau sebuah sinyal. Kemudian self holding atau latching atau biasa kita kenal dengan rangkaian pengunci, yaitu ketika motor tetap hidup meski tombol start sudah dilepas. Selanjutnya terdapat proteksi, yaitu motor mati otomatis bila terjadi gangguan seperti overload atau short circuit. Selanjutnya adalah interlock, mencegah dua rangkaian bekerja bersamaan, misalnya pada motor reverse dan forward. Jadi, pada motor reverse dan forward tidak boleh bekerja secara bersamaan, yang akan menyebabkan short circuit. Kemudian komponen dasar kontrol motor listrik ada tiga, yaitu input, proses, dan output. Input sendiri berupa push button, sensor, dan switch. Untuk komponen kontrol atau proses, yaitu kontaktor, relay, timer, dan PLC. Kemudian outputnya sendiri adalah motor listrik, lampu indikator, alarm, aktuator, silinder, dan lain-lain. Kemudian untuk cara kerja komponen inputan berfungsi sebagai masukan atau trigger awal dalam sistem kontrol, yang termasuk di dalamnya adalah saklar dan push button. Kemudian untuk saklar dan push button bekerja dengan prinsip mekanis, yaitu menyambung atau memutus aliran listrik secara manual sesuai perintah operator. Push button memiliki dua jenis, yaitu normally open untuk menyalakan motor atau tombol start, dan normally close untuk mematikan motor atau tombol stop. Ini adalah gambaran dari push button atau komponen inputan. Di sini ada push button, sensor, dan juga switch. Kemudian untuk komponen kontrol, itu untuk mengolah sinyal dari inputan untuk mengendalikan motor sesuai kebutuhan. Di sini terdapat kontaktor, yaitu saklar elektromagnetik yang menghubungkan motor dengan sumber daya utama. Saat koil mendapatkan tegangan, kontak tertutup dan motor terhubung ke suplai listrik. Kemudian terdapat MCB, ini sebagai proteksi dari hubungan singkat. Dan terdapat relay, yaitu bekerja dengan prinsip yang sama dengan kontaktor, namun digunakan untuk arus yang lebih kecil. Selanjutnya terdapat torque atau relay beban lebih, overload relay, memberi perlindungan tambahan bagi motor dari beban berlebih menggunakan sebuah bimetal. Ini relaynya akan memutus jika rangkaian motor bekerja melebihi kapasitas normal dalam waktu tertentu. Ini adalah gambar komponen kontrol, yaitu kontaktor, relay, dan sebuah timer. Cara kerja komponen output, itu komponen yang menerima hasil dari sistem kontrol. Pada rangkaian motor listrik, output utamanya adalah motor listrik itu sendiri yang berputar ketika mendapatkan suplai daya dari kontaktor. Selain itu, lampu indikator atau alarm juga dapat menjadi output tambahan yang berfungsi memberi informasi kondisi sistem, misalnya motor sedang bekerja, berhenti, atau dalam keadaan trip karena overload. Ini adalah gambaran dari komponen output berupa motor, sebuah indikator, dan alarm atau buzzer. Kemudian, prinsip dasar rangkaian latching. Di rangkaian latching sendiri adalah sistem pengunci yang membuat motor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Prinsipnya, ketika tombol start ditekan, kontaktor aktif dan salah satu kontak bantu NO dari kontaktor tersebut diparalelkan dengan tombol start sehingga rangkaian tetap tertutup. Motor akan terus hidup sampai tombol stop ditekan atau proteksi bekerja. Rangkaian ini biasanya digunakan pada kontrol motor satu fasa atau tiga fasa. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari rangkaian latching. Kelebihannya adalah praktis dan efisien, pengoperasiannya mudah, mengurangi keausan tombol karena kita tidak perlu menekan tombol terus-menerus, dan kemudian adalah biayanya yang murah. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang aman jika tidak ada proteksi tambahan, tidak bisa mengatur kecepatan motor, dan terbatas hanya untuk beban sederhana. Kemudian rangkaian dual starter untuk power dan control. Jadi rangkaian dual starter atau direct online, sebuah metode paling sederhana untuk menyalakan motor listrik di mana motor langsung dihubungkan ke sumber listrik. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu power circuit, yaitu menghubungkan sumber listrik melalui MCB, kontaktor, torque, lalu ke motor. Bagian ini membawa arus besar yang digunakan motor, seperti ini gambarnya. Kemudian untuk kontrol sirkuitnya sendiri adalah terdiri dari tombol start, stop, coil kontaktor, dan kontak bantu. Bagian ini mengatur kapan kontaktor bekerja dan motor hidup atau mati. Jadi, kapan rangkaian dol digunakan? Rangkaian dol digunakan untuk motor listrik 3 fase dengan daya yang kecil, biasanya di bawah 5,5
kW hingga maksimalnya sekitar 10 kW. Kemudian untuk penerapan lainnya adalah saat membutuhkan torsi awal yang penuh. Selanjutnya, lonjakan arus bukan menjadi sebuah masalah. Dan kemudian untuk aplikasi sederhana seperti pompa kecil, kipas atau blower, kompresor kecil, dan konveyor yang pendek. Kemudian untuk mencari kerendahan dan kesederhanaan. Kemudian kekurangan dan kelebihan rangkaian DOLT. Kelebihannya adalah desainnya yang sederhana sehingga biayanya rendah dan mudah dioperasikan serta dirawat. Kemudian rangkaian kontrol mudah dipahami untuk pembelajaran. Kekurangannya adalah startnya sangat tinggi, harusnya bisa 5-7 kali normal. Kemudian menimbulkan hentakan pada motor dan beban. Tidak cocok untuk motor dengan torsi besar dan arus yang besar. Kemudian tidak ada pengaturan kecepatan atau soft starting. Jadi kesimpulan dari rangkaian motor dasar, tujuan utamanya adalah untuk mengatur, menyalakan, menghentikan, melindungi, dan mengoptimalkan motor listrik agar beroperasi secara aman dan efisien. Jenis-jenis sistem kontrol sendiri ada 3, yaitu manual, semi otomatis, dan otomatis. Kemudian prinsip dasarnya mencakup fungsi start stop, latching atau pengunci, proteksi, dan juga interlocking. Kemudian komponen utama sistem kontrol terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Rangkaian umum yang ada contohnya adalah rangkaian latching dan direct online atau door starter. Dan manfaat dari keseluruhan ini adalah memberikan kemudahan pengoperasian, menjamin keamanan bagi operator, melindungi motor dari kerusakan, dan meningkatkan efisiensi energi. Sekian penjelasan dari sistem kontrol dasar motor listrik. Selanjutnya saya akan memperagakan simulasi tentang rangkaian DOL ini sendiri pada software CAD Simo. Jadi ini adalah rangkaian direct online starter yang dimana kita akan simulasikan di software CAD Simo. Kita langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari software CAD Simo. Pertama, kita akan pilih sumbernya. Kita gunakan 3 fase. Kita gunakan yang ini karena sudah ada netral dan groundnya. Dan kita rotate. Kemudian kita akan membuat rangkaian dayanya terlebih dahulu, yaitu terdiri dari MCB, kontaktor, dan juga Tor. Sini kita pilih MCB 3 fase di sini. Kemudian kita pilih kontak bantu dari kontaktor, kita pilih yang 3 seperti ini. Kemudian kita pilih Tor. Ini kita hapus karena terjadi bug pada software ini, yaitu Tor double seperti ini. Kita hapus. Kemudian kita beri motor, kita pilih motor 3 fase yang ini, dan setelah itu kita rapikan. Jadi fungsi MCB sendiri di sini adalah sebagai safety. Jika terjadi trip atau terjadi short, akan mematikan sistem ini atau motor. Dan ini adalah kontak bantu sebagai sinyal jika nanti di rangkaian kontrol ini start sudah ditekan. Dan ini Tor sebagai safety juga, mengantisipasi jika terjadi overload pada motor. Dan kita berikan kabel pada setiap fase. Saya akan berikan warna yang lain untuk motor dan netral dan juga ground. Selanjutnya kita sambungkan MCB untuk setiap masing-masing fase. Selanjutnya ya, lalu ke Tor. Saya akan langsung memberikan nama ini sebagai 3. Kita akan memberikan nama kontaktor kita nanti K1 dan juga ini sebagai Tor. Kemudian setelah kita merangkai pada dayanya, kita lanjut untuk merangkai pada sistem kontrolnya. Pertama, kita membutuhkan sebuah MCB. Kita gunakan MCB 1 fase. Kemudian kita memerlukan sebuah emergency. Kita gunakan ini sebagai emergency. Lalu kita gunakan kontak dari Tor sebagai pemutus jika terjadi overload. Setelah itu kita gunakan PB stop dan juga PB start. Kita susun dulu. Setelah itu kita tambahkan kontaktor sini. Setelah itu kita pakai dengan kontak bantu untuk melakukan penguncian dan juga untuk indikator. Kita gunakan indikator aktif, mati, dan juga trip atau overload. Kita gunakan kontak NC dari K1 dan juga kontak
indikator jika terjadi overload dari kontaktor, dari kontak thermal overload relay. Setelah itu kita sambungkan, kita gunakan satu fase. Kita paralelkan. Untuk indikator overload sendiri kita pasang sebelum dari kontak NC dari top. Setelah itu kita pasang untuk netralnya, dikarenakan kontaktor memerlukan fase dan netral agar koilnya aktif. Kita pasang netralnya. Kita berikan nama sebagai MCB, sebagai emergency, sebagai tor, sebagai start, dan juga ini sebagai start. Kita berikan nama untuk kontak bantunya sesuai nama kontaktor. Untuk K1, nama indikator lampunya sebagai aktif, sebagai dan kita coba simulasikan. Kita nyalakan MCB-nya. Di sini terlihat bahwa indikator mati menyala, yang berarti sistem ini masih belum bekerja. Lalu kita coba tekan start. Nah, di sini indikator aktif menyala dan motor berjalan. Kita menekan sekali, tetapi ini tetap aktif dan motor juga aktif dikarenakan terdapat penguncian di K1, yaitu dengan kontak bantu NO diparalelkan. Lalu kemudian di sini kita akan coba menyalakan tornya. Nah, di sini ketika tor nyala maka motor akan mati dan juga indikator trip akan menyala. Kita coba matikan lagi, kita start lagi, kita coba emergensinya. Nah, ini mati. Jadi sekian adalah simulasi dari rangkaian DOL. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.